Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruddin Aziz dari kelas A38. Di sini saya akan menyampaikan materi kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali berkata, Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa bikutubihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali berkata, ilam anna awamirullahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwasanya perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perintah Allah yang bersifat wajib, dan yang kedua, perintah Allah yang bersifat sunnah. Fal fardu ra'sul mal, huwa aslu tijarati, wa bihi tahsulun najat. Perintah Allah yang bersifat wajib itu ibarat orang yang berdagang merupakan modal pokok. Dan dengan melaksanakan perintah Allah yang bersifat wajib, maka kita akan menghasilkan, akan memperoleh keselamatan di dunia atau kelak di alam akhirat. Wa nafluhu ar-ribhu bihi. Wa nafluhu ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid-darajati. Sedangkan perintah Allah yang bersifat sunnah merupakan ibaratnya keuntungan di dalam perniagaan. Kalau di dalam perniagaan ibaratnya adalah keuntungan. Dan kata beliau, wabihi al-fawzu bid-darajat. Dan dengan lantaran kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam bahasa lain, dan dengan lantaran kita melaksanakan ibadah sunnah, maka akan menjadikan sebab kita atau derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai baginda Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, yang mana pada dasarnya hadisnya adalah hadis qudsi. Dia bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya lam taqarribuna bimithli ada'i ma iftaratuhu bimisli ada'i ma iftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah, orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya padaku, mereka tidak mendekatkan dirinya dengan misalnya melaksanakan apa yang telah aku wajibkan pada mereka. Dan seorang hamba tidak henti-henti mendekatkan dirinya padaku sampai aku mencintainya. Maka di saat aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, dan aku akan menjadi penglihatannya, dan juga aku akan menjadi lisannya yang bisa dia gunakan untuk mengucapkan kata-kata. Dan aku akan menjadi tangannya yang mana dengan tangan tersebut dia bisa memanfaatkannya. Dan aku akan menjadi kakinya yang mana dengan kaki tersebut dia bisa melangkah. Dalam arti, di saat seorang hamba mendekatkan dirinya pada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua gerak-geriknya, langkahnya, tutur katanya merupakan sesuatu yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hadis di sini. Bukan Allah menjadi pendengarannya, bukan Allah menjadi lisannya, menjadi kakinya, bukan, tapi segala geriknya, langkahnya, ucapannya timbulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkahnya dan ucapan yang keluar dari lisannya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya ataupun manfaat tersebut bisa dirasakan oleh orang lain. Walantasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahzatika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Dan wahai para pencari ilmu, engkau tidak akan bisa sampai pada derajat untuk melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, kecuali dengan senantiasa sering introspeksi pada hatimu dan juga introspeksi pada anggota zahirmu. Di setiap detik dan juga di setiap nafas kita, kita senantiasa mengintrospeksi hati dan juga zahir kita, mulai dari waktu pagi sampai waktu sore. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat diri kita, senantiasa melihat hati kita, muttaliun ala dhamirika wa musyrifun ala dhahirika wa batinika. Dan kita harus senantiasa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau diri kita, melihat diri kita, baik hati kita ataupun batinnya kita, lahir kita, dan semua yang ada pada diri kita, baik bahkan yang dikerentekkan oleh hati kita, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita merasakan hal yang semacam itu, merasakan bahwasanya Allah syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttalin aliyah, maka niscaya akan tertanam di dalam hati kita sifat rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadillahi ta'ala ta'addubal abdi dzalil al-mudhnib fi hadratil malikil jabbar. Maka hendaklah wahai orang yang miskin, kalian bertata krama baik zahir ataupun batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti bertata kramanya seorang hamba yang hina, yang penuh dengan dosa di hadapan Zat yang maha raja di raja, Zat yang maha memaksakan dirinya, Zat yang maha besar, Zat yang maha berkuasa atas segala-galanya. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafkutka hatta amaraka walan taqdiru ala dzalik illa bi an tuwazzi au qotaka. Dan bersungguh-sungguhlah kamu supaya Tuhanmu tidak melihatmu di saat beliau telah melarangmu. Dan janganlah kamu tersepi atau janganlah kamu tersepikan diri di saat Tuhanmu telah memerintahkan padamu. Dalam arti hendaklah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Dan kita tidak akan mampu bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah illa bi an tuwazzi'a au qotaka wa turabbiba auradaka min sabahika ila masaika. Dan kita tidak akan mampu untuk melakukan semuanya itu
kecuali dengan cara kita membagi waktu dengan baik dan kita menertibkan aurat-aurat kita atau wiridan-wiridan kita mulai dari waktu pagi sampai waktu sore. Jadi kita bisa mengamalkannya dengan baik, bisa menjalankan ketaatan Allah dengan baik. Dengan cara intinya kita dengan cara bisa membagi waktu kita dalam kita beribadah pada Allah. Dan juga kita bisa menertibkan amaliyah-amaliyah kita, aurat-aurat kita mulai pagi sampai di waktu sore. Insya Allah dengan adanya semacam itu kita bisa menjalankan ketaatan Allah dengan baik. Kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat wajib atau bersifat sunnah, dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan sebab keselamatan kita semua di dunia sampai kelak di alam akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.